mencegah korupsi ini satu, cabut tuh kue pembangunan dari birokrasi. Ini saya yakin paling tidak 50% hilang korupsi. Paling tidak. Paling tidak ya. Paling tidak. Enggak. Saya berani coba, berani bertarung. Cabut itu PA, cabut itu KPA, cabut itu PPK, dan seterusnya itu. Cabut proyek dari proyek pembangunan dari birokrasi. Coba, berani nggak? 50% hapus korupsi. Tahan lagi tuh. Bentuk lembaga independen bangun negeri ini. Apa yang mau dibangun? Tapi dengan pengelola, nggak kasih dia gaji besar nggak apa-apa. Tapi awasi ketat. 12 tembak 12 pas, curang tembak. Udah itu termasuk tadi. Ini BPN ini harus betul-betul reformasi BPN pada pertanahan. Ini salah satu sarang biang kerok menghancurkan negeri ini. Karena dia bagi tanah, macam dia punya pula tanah negeri ini, ya kan? Hah? Iya. Dia berani begini loh. Ini sertifikat nih, hak milik. Anda mau? Saya tanda tangan SHM nih, sertifikat nih, Anda punya nih. Sekian puluh miliar harganya, mau nggak? Siapa yang mau? Mau? Nah, bayar. Begitu kekuasaan pertanahan hebatnya. Begitu juga perkebunan. Nih, mau makan apa kau? Kebun. Berapa luas? 100 hektar. Ini HGU. Bukan SHM. Sertifikat hak guna usaha. Nih, 100.000 hektar. Nih, sertifikat ini. Sekian triliun nih harganya nih. Mau kok? Oh, mau lah Pak. Aduh, jangan begitu aja. Gimana? 50.000 hektar sama Bapak, 50 hektar sama saya. Oke. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ngobrol bareng Orbit, pagi ini kita kembali lagi dalam podcast Ngorbit. Bersama kita telah hadir mantan Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi, Dr. Pangihutan Nasution. Tema yang kita ambil pada pagi ini ngobrol kita adalah menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember 2021 atau esok hari. Nah, bagaimana tentang pencegahan ataupun penindakan daripada tindak pidana korupsi di Indonesia ini, kita akan berbincang dan ngobrol bersama dengan Dr. Pangihutan Nasution, mantan Hakim Banding Tindak Pidana Korupsi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kondisi hari ini, sehat-sehat kan? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Bang, ini kan besok kita akan memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Oke. Biasanya momen-momen ini selalu dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun aktivis-aktivis untuk melakukan aksi, ya kan? Kalau biasanya kita melihat tahun-tahun sebelumnya pemerintah akan melakukan fakta integritas terhadap jajaran pemerintah daerah, nasional, menekan anti korupsi. Namun pada kenyataannya korupsi jalan terus, ya kan Bang? Nah, aktivis-aktivis korupsi pun main juga terus, demo-demo terus, ya kan? Tapi korupsi masih jalan terus. Apa yang salah Bang sebenarnya dalam menghabisi tindak pidana korupsi di negeri ini, Bang? Baik, terima kasih. Dalam disertasi saya, doktor saya di Trisakti tentang pencegahan tindak pidana korupsi ini, salah satu poin yang saya minta itu adalah saya pertahankan tuh. Dia ada 3 profesor dan 2 doktor dengan hasil cum laude tuh, alhamdulillah. Salah satu poin saya minta itu supaya penggunaan keuangan negara dalam hal pembangunan dicabut dari birokrasi. Gitu. Ya. Jadi misalnya kan setiap tahun ada DIP kan, ada DIPA, ada DIP. Berebut tuh, menterinya berebut, dirjennya berebut, gubernurnya berebut,
wali kotanya gubernur, berebut juga kabupaten juga gitu. Berebut DIPA. Ini harus dicabut dari birokrasi. Kalau korupsi ini mau dihentikan. Karena penyelenggara negara itulah yang korupsi. 90% korupsi itu oleh penyelenggara negara. ASN. Pasti. Nah, kalau kue pembangunan proyek di negeri ini dicabut dari birokrasi, selesai korupsi. Nah, artinya gimana? Solusinya bentuk lembaga independen. Kan begini, APBN itu kan kurang lebih dibagi dua. Penghasilan negara ini seluruhnya, ya, itu kan kurang lebih dibagi dua. Separuhnya untuk belanja rutin, Ya. itulah belanja birokrasi, Gaji, apa Gaji, segala macam, operasional. segala macam itu, Ya. kan ke 50%. Ya. Yang 5%-nya kan kurang lebih untuk pembangunan. Ya. Infrastruktur lah, jalan jembatan lah, kantor lah, dan sebagainya lah. Ya. Pokoknya dimasukkan ke dalam DIPA atau DIP. Nah, itu yang mereka bagi-bagi dan itu yang korupsi. Oh. Ya pasti. Nah, Ya. kalau itu dicabut dari birokrasi, serahkan ke lembaga independen dengan pengawasan yang ketat, ini korupsi hilang. Dan memang orang tidak akan mau bertarung lagi jadi gubernur, nggak mau lagi. Karena berapa cuma gaji gubernur juga? Iya. Yang dikejar mau jadi gubernur apa? Ya kue tadi. Kue tadi. Iya, benar. Kalau nggak ada kue itu, selesai di korupsi. Itu saya pertahankan di dalam disertasi saya di Universitas Trisakti. Dan saya hasil cum laude. Itu satu. Bisa nggak? Mampu nggak pemerintah buat itu? Bisa saja seperti dulu kan panitia pemilihan Indonesia. Kan diganti dengan KPU kan? Ya. Bisa kan? Agak lumayan sedikit lah, walau masih curang juga. Dibandingkan dengan PPI dulu kan kiri saja. Isinya orang parpol semua. Parpol semua. Ah. Nah, bisa kan? Bisa. Yang penting goodwill-nya pemerintah. Mau nggak? Political will tadi ya. Ini political will. Mau nggak? Itu aja. Memang berat. Mungkin orang mau jadi wali kota pun tak mau lagi. Bupati pun tak suka orang lagi kan. Apa yang mau kejar? Gaji wali kota berapa tuh? Gaji bupati berapa? Gaji menteri berapa? Gaji gubernur berapa? Kenapa mereka sampai membuang uang miliaran menjadi gubernur? Iya. Kalau nggak ada feedback Apa yang dikejar? Korupsi, uang pembangunan, kue pembangunan. Kalau itu dicabut, bentuk undang-undang yang baru, revisi itu Perpres, ya kan? Ya, selesai itu korupsi. Cuman sekarang itu tadi political will tadi mau nggak pemerintah? Nah ini yang saya bisa berharap ke negeri ini, ke pemerintah ini bisa melakukan itu. Nah, jadi apa kerja birokrasi? Nah, itu pertanyaannya kan? Iya. Melayani masyarakat sesuai dengan fungsi tugas masing-masing. Kalau imigrasi ya imigrasi lah. Kalau catatan sipil lah. Pokoknya administrasi pemerintahan selesai. Nggak ada ngurus proyek. Nah itulah kalau mau mencegah korupsi. Nah KPK ini harus dibubarkan. Wih, KPU harus bubarkan. Harus dibubarkan. Nggak ada itu. Kalau lakonnya seperti ini. Undang-undang itu sebenarnya mengamanatkan, ya, mengamanatkan. Dia pencegahan yang utama, bukan acting, Bukan penindakan. bukan penindakan, Mencegah. pencegahan, bukan acting. OTT salah gunakan, operasi tangkap tangan di mana ada undang-undang tak ada itu. Dalam KUHP ini kalau itu tangkap tangan, nggak ada operasi tangkap tangan. Ditambah kalimat operasi, coba cari buku undang-undang hukum, ada O-nya, nggak ada itu dibuat-buat. Dibuat-buat itu supaya apa? Supaya berproses. Kalau berproses bukan tangkap tangan namanya, ya kan? Kita kan tahu jalur masuk tindak pidana korupsi itu pengaduannya kan
Bisa melalui pengaduan masyarakat, bisa melalui langsung di LPK, dilaporkan ke sana, bisa melalui tangkap tangan tadi, bukan OTT. Itu acting. Tugas KPK itu sebenarnya mega korupsi. Nah, itu baru dia penindakan. Kalau ada Itu korupsi baru- besar. Contoh, sekian ribu hektar nih tanah PTP ini. Itu mega korupsi, masuk lagi situ. Kalau sanggup. Ini tak sanggup orang tuh. Triliun itu. Tidak dijamah. Sekian ratus advokat sudah mengadukan itu ke KPK. Tak ada sama sekali hasilnya. Di mana korupsinya? Down up. Bukan markup. Seharusnya tanah negara itu bernilai misalnya 100.000 per meter. Dibuat 10.000. Rugi kan negara itu? Rugi besar lah. Itulah jamah. Sanggup nggak? Berhadapan dengan naga, ya kan? Sanggup nggak? Itu baru KPK. Kalau nggak itu bubar aja. Betul. Serius, saya bertanggung jawab ngomong saya itu. Sekian ratus ribu hektar petinggi-petinggi punya, udah tahu kan? Di Kalimantan sana, di mana-mana, ya kan? Itu jamah. Dari mana itu? Kok bisa hartanya sebanyak itu dari mana? Kalau nggak maling, hah? Maling itu. Kita terus terang saja, kita nggak peduli kita mantan hakim kok. Kita ngerti. Nah, saya udah banyak menghukum orang masuk penjara. Itulah tugas KPK. Mega korupsi. Karena mega korupsi. Karena di dalam undang-undang itu pun, ya kalau kita lihat apa nama itu, patulating apa? Konsideran undang-undang tipikor tuh, dia kan sebenarnya menguatkan KPK tuh menguatkan polisi, menguatkan jaksa. Prakteknya apa? Iya. Hah? Supervisi lah ya, mensupervisi kejaksaan kepolisian. Iya, supaya dia kuat. Kok gak kuat dia bubar KPK. Kan ekstra. Bukan permanen itu tujuannya. Sementara karena polisi dianggap apa tuh bahasa yang dalam undang-undang tuh, pokoknya kurang lah, jaksa kurang. Maka hadirlah komisi pemberantasan KPK. Kan itu konsideransi itu, patulating itu. Ya, tapi nyatanya apa? 2002 lahir Undang-Undang 30 2002 tentang pemberantasan korupsi. Udah berapa tahun tuh? 2002 nih. Ya, berapa sekarang? 19 tahun ya? 19 tahun. Apa hasilnya? Korupsi jalan terus. Korupsinya itu bahkan yang paling berbahaya KPK ini gara-gara acting OTT itu. Kepala-kepala daerah nggak sanggup menyelenggarakan apa pembangunan. Serapannya tengok di bawah 60% cuma. Periksa di Indonesia. Serapan uang pembangunan itu hanya 60% ke bawah. Apa siapa yang dirugikan? Bangsa ini. Contoh kecil aja, misalnya pembangunan sawah, misalnya harus 1 juta hektar. Iya. Contoh, yang dibangun cuma 400.000 kemana? Tak diserap. Siapa yang rugi? Bangsa ini hancur. Ini lama-lama kolab. Kalau setiap tahun 40% serapan pembangunan tidak terpakai, coba 5 tahun sudah berapa persen? Sudah 50%, hancur negeri ini. Nah, maka itu alasan saya tadi. Kalau seperti ini lakonnya KPK, lebih bagus dia bubar. Ya, masa penegak hukum nggak diberi keadilan? Ya, penyidikan di polisi berapa biayanya? Bandingkan KPK, 100 kali lipat kawan. Biaya operasional penyidik dengan Biaya penyidikan kepolisian dengan KPK. Pincang sekali. Lebih tinggi KPK. Jauh, 100% hampir. Apa yang terjadi? Padahal kan sebenarnya polisi dan jaksa itu yang harus kuat, ya kan? Kan itu yang lembaga penegak hukum di depan, ya kan? Di gerbang depan dia. KPK ini kan sifatnya sementara, bukan permanen. Tapi sekarang dia enak ya kan? Dia anak kandungkan pula, dia mau permanen pula itu. Tidak mau pikir lagi tugas pokoknya. Tugas pokok dia itu menguatkan polisi, menguatkan jaksa. Jangan salah kaprah. Nah itu.
Teringat tadi yang supaya anggaran itu tidak dikelola oleh eksekutif, birokrasi, dibentuk lembaga independen ya, yang mengelola khusus pembangunan ya, proyek pembangunan. Iya. Itu bentuknya yang bentuk presiden atau apa? Ya tentu kan udah namanya harus bersifat undang-undang. Oh gitu ya. Berarti DPR lah ya. Presiden dengan DPR. Iya. Ada lembaga resmi yang mengurusi masalah proyek-proyek ini ya. Iya. Tidak diserahkan ke birokrasi. Tidak birokrasi. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali lagi bersama dengan Dr. Panghyutan Nasution, mantan Hakim Banding Tipikor Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia. Bang, pengalaman Abang menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ya. Modus operandi yang dilakukan, yang Abang lihat, yang Abang di fakta-fakta persidangan, gimana sebenarnya? Itu pada dasarnya kesempatan. Itu sebenarnya dia balik ke anggaran tadi kan. Iya. Begitu dia punya kesempatan, ya kan. Ini kan manusia ini nafsunya kan nggak ada kendalinya. Gitu. Banyak tak prima. Ya, umumnya. Iyalah ya. Kalau nggak ada hadis Rasul tuh. Iya. Berlembah-lembah emas tuh nggak pernah puas ya kan. Jadi bukan himpitan ekonomi, bukan. Kesempatan. Kerak, kesempatan dan kerak usaha. Itu tadi tuh. Peluang itu tadi. Dia sebagai apa namanya? PA, Pengguna anggaran. anggaran, sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran, sebagai PPK, pejabat berkomitmen, ya kan? Kan ada aturan main dia tuh, Perpres tuh. Serahkan DIP-nya, mainlah dia dengan Perpres, bacanya Perpres tuh. Yeah. Pengumuman, jaring lah itu kontraktor, ya kan? Lelang lah kan? Masuklah kontraktor nih, kontraktor itu kawan dia. Iya. Kongko, mana ada cerita ya kan? Iya. Nah, tak ada yang hampir boleh katakan yang real itu tidak ada. Mekanisme Perpres diatur itu untuk dipedomani oleh pemborong itu. Iya. Kontraktor dari pengalaman saya hampir tidak pernah ada yang real. Rata-rata semua adalah hasil kongko-kongko. Sebelum dia buat resmi, dia panggil kawan-kawannya pemborong. Oh, rapat kecil orang itu. Nanti kalian buat begini-begini. Nah, ini proyek ini. Pelajarin nih. Belajar. Dokumennya. Iya. Berapa persen sama aku? Itu duluan. Udah dikondisikan duluan ya? Pasti. Itu yang terjadi selama ini ya? Itu yang terjadi. Prakteknya begitu. Nah, jadi seorang kepala dinas misalnya, dia panggil jaringannya, Pak ini proyeknya, pelajari. Kasih bocoran semua. Dia waktu menawar pun tentu dia lebih ahli kan, lo bocoran sudah lengkap semua. Karena dia sebagai panitia sudah membocorkan permainan tuh ya? Mengincinya itu kan, Iya. menginci angkang apa tuh kan, pelapon tuh. Iya. Tenanglah dia pasti. 30% ya. Begitu. Iya kan? Udah paid, udah semua. Udah. Baru bikin pengumuman. Yang datang ya kawan-kawan dia, orang itu. Iya, betul. Iya kan? Kalau orang lain, hari diumumkan, besok tutup. Macam seolah-olah pengumuman sudah seminggu yang lalu. Padahal hari ini baru, besok tutup. Tak sempat orang mendaftar kan? Tak sempat menyiapkan berkas. Tak sempat. Namanya udah diatur. Apa susahnya kan? Nah, jadi itulah nanti lihat ya, perbedaan pasal 2 dengan pasal 3. Ya. Itu sama-sama merugikan keuangan negara itu. Ya kan? Kalau hakimnya jeli nampaknya nanti itu. Di mana nampak itu? Pasal 2 itu kan pertama dia memperkaya. Diri sendiri orang lain. Itu perbedaannya. Pasal 3 itu menguntungkan. Ya kan? Diri sendiri atau orang lain. Dengan perbedaannya kan? Iya. Kaya dan menguntungkan. Iya, tapi nggak ada pula rumusnya itu undang-undang. Cuma yang memperkaya menguntungkan itu ada. Nggak ada. Nah, terakhir apa kata Pak Artijo almarhum? Sudahlah, begini aja lah kalian bikin. Waktu rapat dengan Mahkamah Agung ya kan.
Kalau memperkaya itu nampak hartanya signifikan bertambah, kaya. Itulah apanya ya? Itulah Apanya? Penjelasan pasti tidak ada. Kalau menguntungkan, Terserah hakim itu kan. Nah, kalau menguntungkan ya tak sampai nambah, kekayaannya bertambah. Iya. Nah, yang paling utama itu selalu kita buat itu kalau pasal 2 itu kan dia sekurang-kurangnya kan minimal 4 tahun. Iya. Tinggi-tingginya 20 atau seumur hidup atau. Tapi kalau pasal 3 kan, itu ini kurang ajar juga undang-undang ya kan, dikasihnya pula peluang ya kan. Sekurang-kurangnya 4 tahun pasal 2, sekurang-kurangnya 1 tahun pasal 3, digeser kawan itu pasal 3. Oh, hakim gila kan, hakim korup juga ya kan. Iya. Dia sedang pasal 3, setahun kau, pak selesai, stop lah. setelah nggak kaki? Undang-undang buka peluang, itu Ada? Aduh. Oh, jangan lah rasa. Kok nggak banyak ketangkep Ketua-ketua pun banyak ketangkap kok. Ketua-ketua pengadilan ya? Ketua pengadilan tinggi banyak yang saya kenal masuk penjara. Karena ada aturan peluang tadi ya? Ada peluang tadi dalam aturannya? Nah, kalau di pengadilan itu umumnya hukuman kan? Iya. Nah, kalau penghukuman. Nah, jadi itu memang gimana ya, kita susah memikirkan bagaimana negeri ini sudah carut marut lah ya. Dari segi undang-undangnya begitu, dari segi penegak hukumnya begitu, ya kan. Dari mana kita mau masuk? Berat di negeri ini, berat. Pernah nggak hakim mengkondisikan atau dikondisikan? Wah, sering kali itu, tergantung iman lah. Ada juga? Tiap hari orang datang minta duit, mau nyuap. Hakim tipikor. Oh gitu ya? Makanya kawan-kawan saya banyak masuk penjara. Tak tahan ya imannya kan, digoreng terus. Padahal kan kode etik hakim itu sangat ketat loh, hakim tipikor. Iya. Terima tamunya nggak boleh. Iya. Undangan nggak boleh. Menghadiri undangan tak boleh? Tak boleh. Kode etik itu. Tiap hari orang datang, dari mana ada caranya, mau ngantar uang, coba, mau nyuap. Dia kan pakai pengacara. Iyalah. Tahu dia siapa hakimnya kan gitu. Ada pula kawannya kan? Ada pula kawannya. Nah, itu, memulai itu. Kalau nggak kantor, dapur, keluarga, kawan, sohib, segala macam masuk itu. Yang paling kuat semarga pula ya? Macam lah itu. Pokoknya namanya orang berkepentingan. Pasti cari usaha dia kan. Ya memang berat kalau jadi hakim tipikor itu berat. Jadi segala cara ini main bang, dari keluarga, Semua. istri, anak apa ya, Semua. dimasuk ya. Semua. Jadi kalau iman tak kuat bisa terjebak ya. Pasti. Apalagi kan maaf lah ya. Iya. Saya tidak mengecilkan. Hakim tipikor ini kan datang dari berbagai Iya. latar belakang. Iya. Ada yang dosen, ada yang mantan polisi, Iya, ada aktivis. hakim, aktivis, advokat, ya kan? Ya, soal yang penting dia kan punya pengalaman di bidang hukum dan dia sarjana hukum kan gitu. Nah, kadang-kadang dia datang ya masih Senin Kamis. Belum permanen, ya kan? Maaf cakap ya kan? Iya. Ekonomi masih kurang lah. Ya. Ekonomi masih kurang. Kurang kali lah. Masuk jadi hakim tipikor, rumah belum ada. Iya. Mobil belum ada. Apa enggak? Ini Terkejut badan lah ya. badan lah ya kan. Cuma supaya tahun ini selesai mobil, tahun depan namanya nafsu ya. Saya nggak mau coba. Kalau peluang ada. Iya. Ya, utang-utang loh yang datang tuh bukan ratusan juta, miliar kawan, puluhan miliar pun ada, tergantung kasusnya. Nah, yang mau disuapkan itu bukan ratusan juta, apalagi tingkat banding, ya kan? Kan lain kelasnya. Iya. Tingkat pertama lain, Iya, tingkat tingkat banding lain, hakim agung lain lagi ya kan? Gimana coba? Iya. Kalau di kepolisian, Kapolsek, apa pangkatnya? Kompol. Kapolres apa? Kombes. Kombes. Kapolda, bintang kan? Bintang 2. Hakimnya begitu. PN,
PT Hakim Agung. Jenderal tuh Hakim Agung. Gitu ya. Kalau hakim tinggi ya udah kompes lah tuh. Iya. Untuk satu ya kan. Itulah negeri ini. Sebetulnya gini, saya berpesan ke generasi muda, selamatkanlah bangsa negara. Kalau korupsi ini tadi yang pertama itulah, cabut itu hak dari birokrasi, hak proyek itu. Uang pembangunan itu, jangan tuh. Jangan dikelola birokrasi. Karena undang-undang begitu juga, penyelenggara negara. Selalu dikaitkan gitu. Itu kan berarti aparatur sipil negara, PNS. Kan gitu kan. Kasih dia gua tugas untuk Melayan aja, melayan masyarakat aja ya. Melayan masyarakat. Ngurus proyek jangan ya. Jangan. Rusak. Isi itulah rusaknya dia. Hakim itu pun lelah birokrasi datang. Kan istilah orang Mandailing kan rura tu rura masih topotan. Bukit tu bukit masih tetapan. Akhirnya gunung sama gunung bisa saling melihat ya kan? Iya. Lembah sama lembah yang bisa ketemu, betul nggak ya? Iya betul. Itu birokrasi sama hakim nyambung deh. Nyambung, iya. Buang itu. Walaupun kode etik sangat kuat, tapi masih ada ya. Tak mempan. Ya buktinya ada lah. Iya, ada saja ya. Ada yang ketangkap kan banyak. Lain nggak ketahuan. Tapi pesan saya kalau KPK ini masih ada, tolonglah mega korupsi itu. Itu yang selamatkanlah negeri ini. Itu petinggi-petinggi itu, menteri-menteri yang punya kebun ratusan ribu hektar. Iya. Periksa itu. Kenapa? Kan gamblong depan mata itu. Dari mana kau dapat seperti ratusan ribu hektar kau ini? Dari mana kau curi? Kan itu kali itu aja kan. Apa susahnya? Pasti mencuri. Paling tidak korupsi politik. Itu yang paling berbahaya. Tingkat kebijakan. Contoh, bagaimana bisa orang mendapatkan HGU 100.000 hektar? Itu kan kebijakan politik. Kalau nggak petinggi politik dapat itu. Adinda bisa dapat izin HGU 100.000 hektar. Mana dapat. Kalau nggak petinggi ya. Kalau nggak petinggi. Di situ harus masuk KPK ya. Itulah dia harus masuk. Itulah kerja dia. Belum tersentuh itu ya. Kalau itu boleh lah. Untuk sementara jangan bubar dulu. Boleh. Kerjakan itu. Tahu usah bubar ya kan sementara ini. KPK nggak usah bubar dulu, tapi kerjakan itu. Gampang tuh. Waduh, ngeri kali loh kalau kita di medsos kan terbuka aja kan si Polan petingginya. Dia punya kebun 1.200 hektar. Di Kalimantan sana. Waduh, saya merinding saya bacanya. Dari ini mana? Satu orang itu seharusnya bisa mensejahterakan 50 juta rakyat. Bayangkan. Kalau kekayaan dia itu dibagikan untuk rakyat. Bisa sejahtera rakyat. Sejahtera 50 juta. Dari harta dia sendiri. Woi, ya. Ini kalau diinventarisir tanah negeri ini, habis. Hanya sekian gelintir manusia saja punya. Negeri. Hanya beberapa orang aja yang punya negeri ini. Kekayaan ini. Kok bisa ya? Itulah kerja KPK. Kalau saya jadi KPK, saya hajar itu. Wah, jangan coba-coba. Itulah saya kerjakan tuh. Kau, kemana kau sih? Ini kok apa nih? Wah, kembalikan nih negara ini. Kalau masukkan kau. Aduh, tapi ini juga KPK. Oke. Baik, kita lihat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Orbit, kita kembali lagi ngobrol bersama Dr. Pangiltan Nasution, mantan hakim banding tindak pidana korupsi. Dalam rangka menhabisi tindak pidana korupsi ini, baru-baru ini pemerintah membentuk namanya Satgas Mafia Tanah. Dan salah satu perhatian dari bangsa ini, di Sumatera Utara banyak konflik tanah. Pertanyaannya, sampai sekarang satu pun mafia tanah belum tersentuh. Iya kan? Di mana salahnya nih, Bang? Jadi begini, ini kan kebijakan pemerintah ini selalu kan macam pemadam kebakaran. Iya. Ya kan? Banyak teori, tapi implementasi kan praktek tadi tidak seperti yang diharapkan.
kita heran juga ini ujuk-ujuk muncul istilah mafia tanah ini. Padahal ini dari sejarah tindak pidana korupsi 1967 sampai sekarang ini, 20 tahun itu. 1967. Udah mulai nih penindakan korupsi ini. Ini mafia tanah ini dari 67 sudah ada. Kok baru sekarang muncul? Oh, sekarang baru muncul. Berapa banyak rakyat yang korban tuh, yang mati mempertahankan tanahnya, ya kan? Berapa banyak? Ini mafia ini masuk dalam kategori korupsi politik. Ya kan? Kan sebenarnya mengambil hak negara ini kan korupsi dengan kebijakan. Mafia itu kan itu dia. Mafia itu kan pelaku korupsi politik tuh. Nah, contoh kecil aja, contoh kecil. Mengurus hak guna usaha di BPN, Badan Pertanahan. Ya kan? Kalau kita tidak punya channel dengan BPN, jangan harap itu bisa keluar HGU-nya. Jangan harap. Itu akan terjadi 50-50. 50-50. Anda pengusaha berapa ngurus? 100.000 hektar. Oke. 50.000 kami, 50.000 Anda. Mana? Iya. Mafia tadi kecil lah. Bukan nggak ada ruginya ya kok. Iya kan? Oke katanya. Dia dapat 50.000, pejabat dapat 50.000. Siapa yang mafia? Ya mafia bersama. Mafia itu siapa? Jadi begitu mafia itu ya? Mafia itu ya pemerintah, oknum, iya kan? Siapa mafia itu? Coba kita tanya dulu. Pemerintah, oknum yang punya kekuasaan, yang punya power. Kalau soal tanah, ya yang siapa yang berhak menentukan? Tanah. Jual tanah siapa? Badan Pertanahan kan? Tentu yang lain-lain juga diperintah kan, bisa diperintah. Tinggal perintah aja. Ini apa namanya? Kerjasama yang baik lah Antara mafia dengan birokrasi tadi. kalau bahasa konspirasi jahat lah. Konspirasi jahat ya. Iya kan? Persekongkolan jahat, konspirasi jahat antara penguasa dengan pengusaha. Itulah makanya sampai sekarang mafia itu tidak bisa diberantas. Terus Orang dia juga. dia juga mana mungkin kan? Ini kan cuma apa saja ini apa nih? Slogan. Tameng lah ya, apa lebih istilahnya bagus ya. Supaya nampak hebat lah, ya kan? Supaya ada kepedulian lah. Pemerintah luar biasa nih, bikin bentuk tim mafia tanah nih. Iya. Iya kan? Tahu-tahu ke depan tak ada yang Ya kalau apa pencitraan juga lah ya kan, ke ujung-ujung kan begitu. Pencitraan ya. Pencitraan, iya kan gitu. Itu kalau analisa saya pribadi. Karena saya banyak berpengalaman soal ngurus tanah ini kan, apa ini. Karena saya itu sebelum hakim tipikor kan saya kan advokat, pengacara saya itu sekian puluh tahun. Itu salah satu yang instansi yang paling sulit diterobos itu dalam urusan yang real ya, Badan Pertanahan. Itu kalau saya menyebutnya manusia di atas angin itu. Manusia di atas angin. Contoh begini ya, kalau instansi lain ya, kita kasih duit, selesai itu barang. Ya kan? Nih, berapa hari? Seminggu. selesai. BPN jangan harap. Bisa setahun. Tak jelas. Ngeri. Udah. Pokoknya beginilah. Kalau pemerintah betul-betul ingin membasmi mafia tanah ini, mulai dari Badan Pertanahan. Oh di situ mafia itu maksudnya? Sarangnya. Jangan yang lain-lain ya? Yang lain. Situ dulu ya? Itu dulu. Aparatur Badan Pertanahan itu sikat habis dulu. Masuk kalau intelijen atau apa terserah lah. Pokoknya di situlah sarang mafia tanah ini. Dibersihkan dulu semua. Bersihkan itu. Nah, paling ngeri itu. Aduh, pokoknya kalau saya punya manusia di atas angin. Gampang aja sama dia janji. Oke bang, oke mbak, beres. Tapi ya santai aja, gak ada masalah. Belum lagi satu lahan ada 3 sertifikat ya? Awal lah. Hah? Nah, tumpang tindih lain lagi. Nah, itu lagi kan?
Ya, itu. Satu objek tanah bisa 4 sertifikat, 3 sertifikat ya. Ya sehingga nggak ada kepastian hukum. Itu kan masalah manusia angin. Dunia santai aja. Kalau Anda keberatan, gugat lagi tatasan negara. Betul nggak ya? Iya. Kami datangnya mesti hadirkan ya. Gitu aja dia. Kalau Anda keberatan itu, Iya, gugat lah. digugat berapa tahun lagi kan? Tak jelas. Ujung-ujungnya balik ke pengadilan tadi kan. Iya. Dia begini, dia juga menang. balik ke pangkal. Jadi abang pesimis ini, Satgas Mafia Tanah ini. Pesimis ya. Kalau BPN nggak dibersihkan dulu. Iya, itulah sumbernya, dasarnya. Kalau mau bahas mafia tanah, urusan tanah siapa? Mana pertanahan? Tapi lihatlah ruang singgungnya kemana dia kan? Linknya itu kan ada juga itu kan? Iya. Pasti pengusaha, pasti petinggi negara, pasti pejabat negara. Dia lagi ya. Dia lagi. Itu gini kan? BPN. Ya petinggi yang datang, Dia yang membentuk. pejabat yang datang. Iya ya. Nah. Katanya sekarang yang membahas ini siapa? Itu pertanyaan tadi. Kan itu sudah kita jawab tadi. Mafia tanahnya sudah kita jawab. Iya. Bahwa itulah pejabat negara, oknum, pemerintah, kerjasama dengan pengusaha, sarangnya badan pertanahan. Nah, yang berantas siapa? Itu tadi. Satgas tadi ada. Siapa itu Satgas? Ini dia juga. Dia juga. Nah, kalau dengan begitu gimana? Rasional nggak kalau saya bicara itu tidak? Ya rasional. Tidak. Saya pesimis. Betul lah. Orang-orang itu juga ya. KPK kamu begitu, tengok. Yang dekat dengan petinggi-petinggi mana bisa disentuh, ya kan? Kecuali ada something wrong. Kalau ada menteri diambil itu something wrong itu. Berarti sudah ada kebijakan yang terputus, skenario itu. Kalau umumnya nggak dapat. Iya. Masih gue nggak dapat sekarang. Harun Masihu. Sudah berapa lama? Udah lama lah. Itu coba masyarakat menilai itu coba. Nggak malu itu KPK? Apa nggak malu para penegak hukum? Iya. Ya, depan mata loh itu. Apa kerjanya? Siapa sebenarnya dia? Kok bisa ada malaikat, hantu, setan? Jadi Harun Masihu ini macam makhluk halus saja. Tak nampak. Alam gaib lah. Alam gaib. Astagfirullah. Itu kan contoh kecil aja. Benar. Jadi itulah bagian-bagian catatan penegakan korupsi tadi ya, dalam rangka melihat ke depan Hari Anti Korupsi Internasional ya. Betul. Nah, tadi kan artinya kita kembali lagi Satgas Mafia Tanah ini, abang sebagai mantan hakim banding tindak pidana korupsi, pesimis akan terbongkarnya mafia tanah. Kalaupun ada yang kecil-kecil mungkin ya. Kecil lah ya, contoh lah. Contoh ya, sebagai contoh saja. Bahwasanya sudah bekerja Satgas ya. Tapi bahwasanya ada seperti yang paling besar itu tidak akan tersentuh ya. Ya, apalagi mungkin tujuannya kan terakhir kan menghapus kan, menghilangkan mafia tanah kan. Tujuan akhirnya kan itu. Iya. Ada, bahkan tidak akan bisa terhilang itu ya. Akan ada itu. Karena tujuan akhir dari Satgas Mafia Tanah itu adalah menghilangkan mafia tanah, menghentikan mafia tanah, menghapus mafia tanah. Mungkin. Kalau saya pesimis. Karena mafianya itu juga ya. Kita begini, logika berpikir dulu. Mafia tanah. Kita tanya dulu, siapa mereka? Siapakah yang dimaksud mafia tanah itu? Pak, kan gitu. Prakteknya pengusaha, penguasa berkonspirasi jahat. Kan berkonspirasi, kan mengambil kekayaan negara ini, bikin kebun lah, bikin tambang lah, bikin properti lah, perumahan lah. Tanah itu kan yang besar-besar kan ke situ. Kalau rumah tempat tinggal seberapa lah kan? Iya.
Itu kan itu yang triliun kan, itu yang besar-besaran. Kebun sekian hektar, 1000 hektar, kan tanah sebetulnya kekayaan negara juga diambil itu. Iya. Nah, tambang juga nggak ada besar-besar. Nah itu seperti tadi KPK itu harusnya masuk ke situ, mega korupsi itu. Jangan kecil-kecil ya. Aduh, Iya. masuklah ke properti yang besar-besaran merugikan negara, masuklah ke pengusaha perkebunan yang ratusan ribu jutaan hektar yang merugikan negara, masuklah ke pertambangan, masuklah ke industri, gitu dong. Itu baru ada manfaat di masyarakat, baru seimbang dengan anggaran yang besar dikasih pemerintah itu. Kalau yang buat TT 150 juta, 200 juta, 500 juta, apaan? Rugi negara. Rugi negara, Belanja KPK, rugi. Hitung-hitungan dagang bisnisnya rugi. Baik, Pemirsa Orbit, kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali lagi ngobrol bersama Dr. Pangyutan Nasution, mantan hakim banding tindak pidana korupsi. Tadi kita sudah bicara ruang mafia tanah. Ada pembentukan sarjana mafia tanah. Ada lagi yang lebih besar, yang tanpa kita sadari, yang banyak memunculkan tindak pidana korupsi, yang akhirnya membawa kepala-kepala daerah ini masuk penjara, yakni pemilihan secara langsung. Yang ini disebut-sebut sebagai demokrasi murni, tapi berdampak negatif. Biaya kos yang terlalu tinggi, ya kan? Ada kepentingan partai politik, ada kepentingan masyarakat di situ. Nah, bagaimana Abang menanggapi persoalan ini? Baik, jadi gini, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ini. Ini sangat menyentuh kepentingan bangsa dan negara ya. Ini kan pemilihan langsung yang dikatakan lebih demokratis. Kalau menurut saya salah kaprah. Begitu. Salah kaprah. Dia ada dampaknya. Dalam Pancasila itu kan disebut permusyawaratan perwakilan. Ya, sila keempat itu. Sila keempat itu dikangkangi, itu dirubah, ditabrak. Maaf ya, ini maaf nih. Bangsa ini berapa persen yang tamatan SD? Berapa persen yang tamat SMP? Berapa persen yang tamat SMA? S1 dan seterusnya. Tingkat intelektualitas itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Tidak bisa dipungkiri. Mungkin, tapi saya mungkin belum pernah di research ya. Tapi saya yakin bangsa ini lebih dari 50% SD. 50% tamatan SD. Yang tingkat pendidikan paling rendah. Iya. Itu yang memilih. Coba. Dan sekian puluh persen bangsa ini miskin. Kalau dikasih uang 200.000, pendidikan SD, orangnya miskin, terima nggak dia? Pasti terima. Terima, yang penting jalan sehari ini. Wani piro mal peduli aku ngomong kayak nanti jadi tentukan kita. Mana ada itu? Apa di sini DPR kan kita? Jadi bupati kan kita? Mana ada itu? Yang penting sekarang jelas. Itulah ukuran kaum intelektualitas bangsa ini. Maaf, mayoritas. Maka rusak. Jadi dengan pemilihan langsung ini, menurut saya adalah merusak bangsa dan negara ini. Pemilihan langsung itu justru merusak. Nggak mampu tuh rakyat memilih yang benar tuh. Bariskan situ 5 anggota dewan. 5, misal contoh, 5 orang. Pilih nih, 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang mau dinilainya di situ? Dengan tingkat kecerdasan pendidikan SD, apa coba? Mana ada? Nengok pun nggak mau dia. Yang paling datang itu Pak nomor 1, Mbak 200.000. Wah itu lihat dia.
Kalau perwakilan itu masih lumayan, dia masih ada intelektualitas yang bagus lah. Itu sebenarnya kembali ke undang-undang partai politik. Partai politik ini undang-undangnya harus diganti, harus direvisi. Ini anggota dewan ini, ya itu minimal S1. Gak bisa itu, tapi SMA. Gak mampu dia ngurus, kan banyak kali tugasnya. Iya. Oh, benar. Legislasi, budgeting, pengawasan. Ngerti bu dia? Enggak. Tempat SMA ditanya apa legislasi apa nggak tahu, paham dia. Apa budgeting nggak ngerti dia. Apalagi banyak SMA buatan, ya kan? Sekolah sore. Jadi ini harus diganti undang-undang ini direvisi. Rubah itu. Calon anggota legislatif minimal berpendidikan S1. S1. Minimal S1. Baru bisa dia memimpin negeri ini. Kalau SMA belum bisa. Nggak bisa. Maaf ya, bukan mengecilkan teman SMA, tidak. Tapi dia kan tugasnya kan berat. Ya. Ada fungsi tadi ya. Imam legislasi, budgeting. Nah, imam loh. Iya. Kontrol loh, mengawasi loh, membuat anggaran loh, membuat undang-undang loh. Ini kan gampang tiga-tiga ini ya. Iya. Legislasi, membuat aturan main. Iya. Hah? Wah, gampang ini. Pengawasan, aduh. Jadi kalau orang-orang yang tidak memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi tidak akan mampu. Nggak mampu, pasti. Itulah. Satu. Yang kedua, ya, mau masuk polisi testing, masuk hakim testing, seleksi, masuk tentara seleksi, masuk pegawai negeri seleksi, masuk apapun seleksi, termasuk komisi penyiaran seleksi. Iya. Iya kan? Tapi masuk DPR ada seleksi. Aduh, hancur negeri. Padahal itu menentukan arah pembangunan ya ke depannya. Ya, partner pemerintah. Berarti seleksi yang lemah di situ ya. Wah, hancur. Wajib seleksi DPR itu. Caleg-caleg itu. Wajib. Bahkan seharusnya dia diseleksi lebih ketat. Oleh internal partai semestinya. Iya dong, partai politik kan. Iya, yang mengajukan. Datang dari sana perahu dia. Iya. Makanya undang-undang partai politik yang dirubah. Harus dirubah. Dirubah itu. Iya, betul. Di samping pendidikan nilai S1, seleksi. Iya. Ya kan, terutama tes kebangsaannya. Sejauh mana sense belongin dia ke negeri ini? Sama nasional. Rampok apa enggak? Iya. Itu nih kasarnya kan. Wataknya kan dapat itu, bisa diseleksi kan. Ini orang tukang korupsi, tukang perampok ini. Atau memang apa nih, negarawan ini. Mikir bangsa dan negara, mikir rakyat. Kan ketahuan. Iya. Seleksi. Seleksi ketat. Kalau mau bagus negeri ini, ya saya perbaikan negara saya pikirkan nih. Saya punya anak cucu banyak. Banyak ya. Saya kepingin negeri ini bagus ke depan. Saya kalau mikir rakyat miskin menangis saya, sorak. Iya, tuan-tuan kan karena tinggal di kota, masih enak hidup. Coba ke pantai, pesisir. Menangis ya. Woi, 2 kali 3 meter, tidur 10 orang gitu. 2 kali 3 meter di rumah. Betul meleleh-lelehan tuh, terus gembung. Iya. Tak jelas makan besok pagi ada apa tidak. Ya, kalau dapat ikan hari ini, kalau enggak, Tidur ya. tak. Maka ini undang-undang partai politik Harus dirubah. harus dirubah. Khususnya dalam seleksi calon anggota Legislatif. Dari daerah kabupaten kota, provinsi sampai ke DPR RI, tingkat pusat. Harus. Yang itu seleksinya ketat. Lihat apa kejiwaannya, lihat apanya, wawasannya, kemana arah pikir dia. Jangan yang sekarang ini begitu masuk DPR dia tekan kredit. SK di. Dia sekali-kali langsung. Udah habis terpakai. Habis. Katanya ini serius loh. Katanya belanja kampanye. Tuh, kos politik. Jadi selama 5 tahun dia bertugas, apa lagi janjinya? Merampok lah. Konspirasi mafia tadi lah. Itu salah satu tuh.
mafia tanah itu masuk oknum-oknum anggota dewan di situ. Keras. Saya berani itu. Boleh dicek itu. Terutama DPR pusat itu. Oh, itu berkonspirasi dengan birokrasi. Merampok negeri ini. Itulah dia salah satu mafia tanah. Bisa soal Komisi 2 bicara soal tanah, ya kan? Ha? Tanah oknum, tanah rakyat negeri ini. Di Sumatera Utara ini. Coba, apa itu? Apa tugas di situ? Oh, merampok tanah. Itu otak yang satu. Kalau tadi nggak ada seleksi, nggak tahu otaknya kemana. Otak si DPR tadi kan orang nggak dicek, iya kan? Hah? Kan ada seleksinya. Semua lowongan di pemerintah ini di negeri ini diseleksi kok. DPR aja nggak dikoreksi. Nggak ada seleksi ya. Nah itu salah kaprah, salah besar. Padahal masa kerja 5 tahun. 5 tahun dan kalau ini udah banyak bisa nyambung lagi deh. Iya. Nggak ada seleksi. Yang penting saya berdekat sama ketua pula kan. Nah main pula di situ mafia pemimpin partai politik. Itu satu banding itu, banding satu. Mafia besar terhadap ketua partai politik. Itulah partner penguasa. Mafia juga orang itu. Hah? Mafia juga. Mafia lah. Apa lagi? Karena gini, ya kita bukan apa ya. Kekayaan itu apa sih? Yang paling mahal itu apa? Yang berharga itu di negeri apa? Tanah. Betul kan? Bangunan. Apa lagi? Industri. Perkebunan. Iya kan? Wah, ini yang boleh mereka kuasai dengan mafianya yang ada, dengan saya sebut dengan korupsi politik. Kita bisa masuk? Mana laku kita? Nggak laku. Anda nggak punya power, mau masuk nggak bisa. Kekuasaan nggak ada, uang nggak ada apa. Tapi kalau gini-gini kan 5 triliun, datang. Wah, kalau Adinda punya 5 triliun, bekipeh begini kan umumkan. Saya punya asli 5 triliun. Siapa mau kerjasama dengan saya buka kebun. Wah, datanglah mafia tuh. Datanglah kepala BPN itu tuh. Asli kawan. Badu. Bukan jengkol ya kan? Itu. Jadi ini salah satu mafia itu oknum DPR RI. DPRD provinsi. Karena itu yang asin ceritanya itu asin. Yang asin ngomong sama pemerintah itu. Legislatif tadi. Ya kan? Kalau lain mana? Kalau macam kita ini mana jalan? Apa mau kita mafiakan? Orang cakap kita didengar kok. Gak laku, ya kan? Kalau dia punya duit nggak perlu datang di kantor BPN itu, nggak perlu datang di situ. Anggota dia suruh kita selesai itu, dia bersih di rumahnya kan, santai-santai kan. Jalan-jalan ke luar negeri, dia kapal dia, kapal pesiar. Di situ ada menelepon. Segala kenikmatan ada di situ. Di kapal pesiar itu ada semua ada pengaruh itu, perempuan ada, mau joget ada, mau judi ada, mau dangdut ada, semua ada di situ. Di kapal pesiar. Iya, anggotanya kan, iya kan? Itu dia. Jadi memang salah satu sebenarnya itulah dia tuh. Salah satu ya mencegah korupsi itu adalah cabut itu uang pembangunan dari birokrasi, habisi. Jangan kesana kembali. Kalau itu begini hancur. Oyong itu. Tak ada mau gubernur lagi. Gubernur sama lawan gubernur. Itu apa gubernur? Iya. Tak ada modal. Tak ada duit. Gaji doang berapa coba? Pembangunan enggak ada lagi. Ya itu PA, PPK. Cabut ya. Pengguna anggaran, cabut. Kuasa pengguna anggaran, cabut. Pejabat pembuat komitmen, cabut, hapus. Dengan aparaturnya ke bawah semua, hapus. Koleng itu, koleng negerinya. Mampu nggak Pak Jokowi? Iya. Kalau mau dengar cakap saya, Pak Jokowi sukses jadi presiden. Cabut itu. Silakan Pak Jokowi, pikirkan matang-matang. Berani nggak ada? Anda kan dikenal dengan berani apa namanya itu? Ya hebat lah, ya kan? Kalau mau hebat coba. Iya.
Pak Jokowi kalau mau hebat ke depan, jadi presiden, cabut tuh hak birokrasi untuk membangun negeri ini. Uang pembangunan cangat, uang pembangunan cabut dari birokrasi. Kue pembangunan itu cabut dari birokrasi. Oke, kita lihat saja nak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali ngobrol bersama Dr. Pangehutan Nasution, mantan hakim banding tindak pidana korupsi. Nah, dari hasil obrolan kita tadi, begitu banyaknya perilaku korupsi di segala lini kehidupan dan bidang-bidang pemerintahan ini. Apa ya harapan Abang untuk mengambil momentum besok sebagai Hari Anti Korupsi Internasional, khususnya bagi pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana korupsi di negeri ini? Ya baik, terima kasih. Begini, kita ini ditempa dari kecil biasa bertarung, ya kan? Dan kita juga aktivis. Kita pernah ketua senat, kita pernah gerakan pemuda. Dari dulu memang kita bertarung. Kadang-kadang waktu kuliah dulu, makan besok pagi menjelas. Besok pagi makan belum jelas. Jelas. Apalagi makan siang, ya kan? Nah, begitulah perjuangan petarung itu. Tapi bagi kita nggak ada masalah. Tekad kita, kalau saya harus sarjana, nggak boleh pulang kampung. Begitu. Saya harus sukses. Nah, jadi sedih, pahit, getir, lapar, haus, kita udah biasa. Berjalan kaki sebagai aktivis, ya, itu biasa. Dan kita cinta dengan negeri ini, terus terang itu. Dan bagi bangsa ini, tanamkan dalam diri kita bahwa negeri kita punya, bangsa ini kita punya. Nah, kalau ini kita punya, siapa yang ngurus? Siapa yang memperbaiki bangsa ini? Hah? Kalau nggak kita, ya kan? Kalau lihat sejarah dulu kan orang-orang berserban yang ngurus negeri ini dulu. Kalau nggak berserban tuh itu nggak merdeka negeri ini. Iya. Pangeran membonjol, ya kan? Membonjol, Pangeran Ponegoro, kayak semua itu tukang zikir. Karena dulu bapaknya kalam mereka itu bicara mereka dengar rakyat. Itu yang berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka negeri ini. Kalau nggak mana ada itu, ya kan? Karena merdeka aman ma'ruf nahi mungkar. Niatnya tulus ikhlas, merdekakan bangsanya. Hubbul watan, cinta tanah air. Itu saya. Tak ada, kalau aku jadi nggak ada. Pernah Tuan kamu mau berniat, kalau misalnya aku merdeka, aku jadi menteri agama. Tak ada itu. Nggak ada. Tulus ikhlas memperjuangkan negeri. Cinta tanah air. Itu kewajiban Islam. Mencintai tanah air itu dalam Suatu kewajiban ya. Kewajiban. Termasuk iman itu. Bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Itu betul. Jadi beranjak dari situ, kita cinta negeri ini, kita sayang negeri ini, kita harus bagaimanapun harus ikut memikirkan, ikut mengerjakan, ikut berbuat bagaimana membangun negeri ini, terutama dalam hal pencegahan penindakan korupsi di Indonesia. Nah, tentu kita checklist dulu. Kita buat urutan apa yang harus kita kerjakan, gitu. Terutama pesan saya ini generasi muda bangsa ini. Kenapa generasi muda? Karena gini ya, ini kalau ini akibat partai politik juga, ya kan, undang-undang partai politik. Ini generasi muda ini udah hancur-hancuran ini. Begitu Bang? Iya. Udah. Begitu dia pimpinan organisasi, itu udah rusak, udah dicemari. Dikasih lah dia kue pembangunan tadi ya, dapat proyek lah dia. Untukmu ini. Iya. Ayo situ. Di situ dah mulai tumbuh perilaku-perilaku tadi ya. Hancur. Mulai situ karena dimatikan dengan tindak pidana korupsi. Iya. Karena dia ikut, dia mengkondisikan, melobi, apa segala macam ya. Karena dia tadi ada power, dia punya massa, dia ketua organisasi KNPI misalnya, ya kan?
organisasi lain sebagainya. Apa namanya itu Satker Ansor atau apa ya. Itu dia punya link bicara, punya power dia. Mulai lobby tercemar dia. Main proyek pula. Nah ini jadi terutama lah saya pesan generasi muda bangsa coba jaga diri. Ya. Coba bentengi diri dulu yang bersih, ya, memikirkan negara yang supaya bisa bagus. Kalau nggak kalian siapa lagi? Kalau kami yang tua-tua ini garis kepala enamnya apa cerita lagi kan? Lutut sudah lemah coba. Kalau dulu iyalah ya kan. Nah, generasi muda ini paling kita pesankan, gimana mikirkan ini. Tindak pidana korupsi seperti tadi. 1, mencegah korupsi ini 1, cabut tuh kue pembangunan dari birokrasi. Ini saya yakin paling tidak 50% hilang korupsi. Paling tidak ya. Paling tidak. Nggak. Saya berani coba, berani bertarung. Buktikan dulu. Tembak bolos pas kalau nggak berhasil saya berani bilang itu. Cabut itu PA, cabut itu KPA, cabut itu PK dan seterusnya itu. Cabut proyek dari proyek pembangunan dari birokrasi. Coba berani nggak? 50% hapus korupsi. Taruh lagi itu. Bentuk lembaga independen bangun negeri ini. Apa yang mau dibangun? Tapi dengan pengawas, gak kasih dia gaji besar nggak apa-apa. Tapi awasi ketat. 12 tembak 12 pas. Curang tembak. Curang tembak mati. Berhasil. Ya aku yakin. Coba lihat. Praktekkan itu. Udah itu termasuk tadi. Ini BPN ini, ini harus betul-betul reformasi BPN ini. Badan Pertanahan ini. Ini salah satu sarang biang kerok menghancurkan negeri ini. Karena dia bagi tanah, macam dia punya pula tanah negeri ini, ya kan? Iya. Dia berani begini loh. Ini sertifikat nih, hak milik. Anda mau? Saya tanda tangan SHM nih, sertifikat nih, Anda punya nih. Sekian puluh miliar harganya, mau nggak? Siapa yang mau? Mau? Bayar. Begitu kekuasaan Badan Pertanahan, hebatnya. Begitu juga perkebunan. Nih, ngomong apa kau? Kebun, berapa luas? 100.000 hektar. Hanya HGU. Bukan SHM. Sertifikat hak guna usaha. Nih, 100.000 hektar. Nih, sertifikat ini. Sekian triliun nih harganya nih. Mau kok? Wah, mau lah Pak. Aduh, jangan begitu aja. Gimana? 50.000 hektar sama Bapak, 50 hektar sama saya. Oke. Ini salah satu tanah ini bahaya nih. Makanya undang-undang tanah air dikuasai negara. Ini salah satu kekayaan itu. Kekayaan negeri yang utama tanah. Tanah, air dan isinya. Itulah yang utama. Selamatkan itu. Menyelamatkan itu reformasi Badan Pertanahan Nasional total. Jangan langsung sekarang ini manusia di atas angin, manusia di atas angin. Masuk tambang emas. Masuk tambang emas, iyalah tanah pun dalam tambang emas itu kan. Iya. Minyak lagi. Ya kan tanah juga itu, tanah tambang. Industri itu masuk Lombok ya kan. Nah, jadi kita optimis, jadi kita bangun kembali. Kalau KPK ini itulah dia, bagaimana caranya pemerintah tapi inilah legislatif. Tapi ini kan mitra kerja KPK ini kan legislatif, ya kan? Komisi 3 kan? Astagfirullahaladzim. Nanti bilang menghina ya kan? Kayak Fahri Hamzah menghina DPR kan. Tapi gimana coba? Apa yang mereka bisa lakukan terhadap KPK Komisi 3? Coba kita lihat. Kan mereka yang memilihnya. Kan mereka yang voting. Komisioner KPK, Komisi 3. Itu. Apa yang buat kan itu? Makanya berat. Jadi political will lah ya. Coba lah Pak Jokowi ini dengan pemerintahan ini supaya bisa
Ya betul-betul lah. Iya. Saya, tapi tetap aku yakin. Gitu. Optimis, kita nggak boleh pesimis. Harus optimis ya. Harus optimis. Apalagi kita seorang pejuang ya. Iya loh. Aktivis Bisa. pejuang ya. Pejuang. Sampai akhir hayat kita tetap berpejuang. Kita tetap berbuat. Iya. Kalau bisa dengan ada kekuasaan yang ada, ya kita dosen, kita bergerak dari situ, kita advokat, kita bergerak dari situ, ya kan kita seorang mubalik bergerak dari situ, kan paling tidak dengan lisan kita bicara kan, terus kan seperti apa yang kita dengar hari ini kan dalam membangun bangsa ini. Baik, ya. Baik. Demikian tadi pemirsa Ngorbit, kita ngobrol bersama Dr. Pangyutan Nasution, mantan hakim banding tindak pidana korupsi. Khususnya kita bicara tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Semoga ngobrol ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sikap optimisme dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta juga bagi generasi muda agar menjauhi perilaku tindak pidana korupsi, karena bagaimanapun juga kita yang memiliki negara ini dan tentu kita yang harus melakukan bertanggung jawab dan terhadap kelangsungan negeri ini. Demikian pemirsa Ngorbit, kita akan kembali dan akan berjumpa dengan tema yang berbeda, dan tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.